Anda mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Kemudian Mas Edi di Halim, apa bedanya mohon ampun dengan taubat? Mohon ampun adalah salah satu bagian dari taubat. Taubat itu ada unsur-unsurnya A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Salah satu unsur di dalam taubat itu adalah memohon ampun. Jadi berbeda antara memohon ampun dengan taubat, itu berbeda. Memohon ampun adalah salah satu unsur di dalam pertaubatan. Apakah mohon ampun itu boleh mengulangi? Gitu ya. Ya, mohon ampun kemudian mengulangi gini, dalam sistem takwi ini boleh, resiko tanggung sendiri gitu ya. Tapi kalau dalam sistem tasyri'i itu sesuatu yang buruk, sudah minta maaf diulangi lagi. Ya, ada kalimat diulangi dalam konotasi disengaja. Beda kalau diulangi tapi karena dihipnotis orang misalnya, jadi di luar kemampuan dirinya untuk terjadinya itu, di luar kontrolnya ya. Tapi kalau istilah tadi, bolehkah kemudian mengulangi, berarti ada unsur kesengajaan. Di dalam sistem hukum takwi ini dibolehkan. Jadi Anda mau berbuat baik, mau buruk, mau mohon ampun diulangi lagi, boleh, tapi resiko akibat tanggung sendiri. Kan ada kan istilah, Anda mau mukmin boleh, mau kafir boleh misalnya, tapi resiko jelas, akibatnya tanggung sendiri-sendiri. Nah, tetapi kalau dalam sistem hukum syar'i jelas dinyatakan tidak boleh. Ya. Jadi dalam izin syar'i tidak diizinkan, tetapi dalam izin takwini diizinkan. Ya. Misalnya menusukkan pisau ke perut orang, itu secara takwini Anda boleh pilih, bebas, bisa menusukkan, bisa tidak menusukkan. Tetapi menurut hukum tasyri'i itu dilarang. Ya gitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan antara kehendak takwini dan kehendak tasyri'i. Kehendak hukum alam, hukum yang sudah dituangkan di dalam alam, dan ada kehendak yang dituangkan di dalam undang-undang panduan kehidupan manusia yang sering disebut dengan agama. Nah, kalau orang memohon ampun boleh mengulangi, apa tidak? Ya, kalau kita mau mengambil dengan kacamata normanya, nilai syar'i dan hukumnya, tidak boleh. Gitu. Tapi kalau mau mengulangi, bisa diizinkan oleh hukum alam ini sehingga dia bisa melakukan pelanggaran lagi, bisa. Tapi ya risiko tanggung sendiri, ada akibat logisnya. Terakhir Mas Abdul di Jakarta Barat, apa yang wajib dipersiapkan untuk berpindah setelah alam dunia? Yang dipersiapkan adalah kalau mau pakai bahasa teknis ya Mas, yang harus dipersiapkan adalah takwa. Bahasa teknis, tapi bahasa populernya apa? Yang perlu dipersiapkan, tidak perlu menunggu akan meninggalkan dunia ini kapan. Yang dipersiapkan adalah kita punya kewajiban menghamba kepada Tuhan. Dan akibat dari menghamba kepada Tuhan itu, apapun kebutuhan kita yang relevan dengan diri kita akan diatur oleh bos, oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngomongnya gampang nih ya. Kalau kita ingin semua kebutuhan kita terpenuhi, maka fokuslah kepada kewajiban-kewajiban yang sudah diperintahkan oleh direktur kehidupan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bos dari yang sang maha bos, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut saja, fokus saja kepada kewajiban. Saya ditugaskan, diwajibkan oleh Tuhan ini. Tidak perlu pakai pamrih apa-apa, tidak perlu punya cita-cita, tidak perlu punya target-target. Ikuti, fokus kepada perintah itu. Allah yang akan menjamin seluruh kebutuhan Anda. Nah, kalau tidak begitu, maka dia bukan Tuhan.
Karena Tuhan memerintahkan kita untuk melaksanakan tugas-tugas kehambaan. Kalau Tuhan tidak menjamin kita, dia bukan Tuhan. Karena dia itu pasti Tuhan, maka pasti orang yang mengikuti fokus tugas-tugas kehidupannya, penghambaannya kepada Tuhan, pasti kebutuhannya yang dia tahu atau tidak tahu, yang masa kini atau masa besok, pasti akan diintervensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam makna akan dipenuhi hak-haknya, akibat-akibat logisnya sesuai dengan sistem hukum ilahi yang takwini maupun tasyri'i. Simple sebetulnya. Kalau kita mau hidup bahagia, sukses dan sebagainya, tidak perlu kita tuju. Yang perlu kita tuju adalah Tuhan, titik. Ya, ngomongnya begitu, tapi pelaksanaannya ya mari kita buktikan dalam diri kita sendiri-sendiri, terbukti atau tidak bahwa kita ini penghamba Tuhan, bahwa kita ini orang yang taslim, bahwa kita ini orang muslim. Itu kira-kira. Jadi tidak perlu terlalu apa yang harus saya persiapkan untuk berpindah dunia atau berpindah alam atau sebelum mati. Tidak perlu kita mikir itu deh. Meskipun boleh ya, tapi itu pada detailnya. Intinya, kapanpun mau mati tahun depan, mau mati minggu depan, mau mati esok, hari besok, atau malam ini, itu semua tidak penting. Yang penting kita selalu fokus tujuan, waspada niat, konsentrasi tugas, penghambaan kepada Allah, seluruhnya akan dimanage oleh Allah. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Baik, Maha Bijak, dan Maha Pemberi Rahmat. Demikian yang bisa saya sharingkan malam ini. Semoga ada manfaatnya. Manfaat atau tidak itu tentu kembali kepada bagaimana sikap diri kita masing-masing. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan Berproses Menuju Kesejatian Diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat.